Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, para happy couple, pemirsa setia pernikahan bahagia. Hari ini kita akan belajar satu tema yang menarik, yaitu mendengar sebelum menjawab. Nah, para happy couple, coba kita lihat kembali perjalanan hidup kita sebagai pasangan, maupun juga lihatlah perjalanan hidup saudara-saudari kita atau teman kenalan kita. Apa sih yang membuat pasangan itu bergumul hebat? Seringkali ternyata pergumulan hebat itu tidak berbentuk masalah-masalah besar yang datang. Apakah itu PHK, apakah itu sakit penyakit, atau masalah ekonomi lainnya. Lalu mengapa? Atau lalu apa yang membuat pasangan-pasangan itu bergumul hebat? Ternyata pasangan-pasangan itu bergumul hebat bukan karena masalah besar, melainkan justru karena masalah-masalah kecil yang dibiarkan terus-menerus berlarut-larut. Contohnya adalah dalam hal mendengarkan pasangan. Ketika seorang istri atau seorang suami sedang bercerita, tetapi pasangannya tidak sungguh mendengarkan dia. Matanya tertuju kepada televisi, atau kepada layar ponsel, atau kepada aktivitas di rumah, atau aktivitas di kendaraan. Maka suami atau istri yang bercerita itu merasa tidak diperhatikan, merasa diabaikan, merasa tidak dikasihi, merasa tidak penting dalam kehidupan pasangannya. Atau dalam berkomunikasi, ada kalanya kita pun juga tidak sungguh mendengarkan pasangan. Mengapa? Sebab yang menggerakkan hati kita, yang mendorong pikiran kita adalah bagaimana caranya saya segera menjawab atau membantah apa yang dikatakan oleh pasangan kita. Alhasil dari hal-hal kecil tadi, ketika kita tidak sungguh mendengarkan pasangan kita, masalah-masalah itu lantas menjadi besar, bahkan semakin besar, seperti bola salju yang semula menggelinding di atas gunung sebagai bola salju yang kecil, tetapi bola salju itu terus menggelinding menjadi besar, bahkan semakin besar. Begitupun ketika kita mengabaikan pasangan dengan cara tidak mendengarkan kepadanya. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk mencermati apa yang dikatakan firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal pertama ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Perhatikan firman Tuhan ini sekali lagi. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Coba kita kembali lihat kehidupan kita masing-masing. Bukankah yang kebalikan yang kerap kali terjadi? Kita bukan cepat mendengar, tapi justru kita cepat menjawab. Ketika suami mengatakan, "Aku capek," istrinya mengatakan, "Ya itu kan salahmu, kenapa kamu membawa pekerjaan kantor ke rumah?" Dan seterusnya. Padahal bukan itu yang suaminya butuhkan, bukan itu yang suaminya harapkan dari istrinya. Nah, firman Tuhan justru mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk cepat mendengar. Artinya sebelum kita berkata-kata, kita perlu mendengarkan untuk memahami. Nah, yang sering kali terjadi adalah kita mendengarkan untuk menjawab, mendengarkan untuk membantah, mendengarkan untuk memberikan jalan keluar. Padahal kalau kita cermati lebih jauh, apa sih yang dibutuhkan oleh pasangan kita? Sebenarnya pasangan kita membutuhkan kita hadir, kita memberikan perhatian, kita menunjukkan bahwa kita antusias untuk memperhatikan apa yang dia sedang ceritakan, menangkap apa yang menjadi kebutuhannya, bukan untuk mendengarkan jawaban kita, bukan untuk meminta nasihat kita. Kalau pasangan kita membutuhkan nasihat kita, tentulah dia akan berkata, "Bagaimana pendapatmu?" Tapi sebelum itu disampaikan olehnya, berarti kebutuhannya adalah untuk didengarkan, bukan untuk mendapatkan jawaban. Nah, karena itu mari kita cermati kembali perjalanan hidup pernikahan kita. Apakah masalah-masalah besar yang muncul dalam hidup pernikahan kita diakibatkan karena persoalan besar? Ataukah justru persoalan sederhana, persoalan kecil? Itu bagaimana kita mendengarkan pasangan kita.
kita sungguh hadir untuk pasangan kita. Happy couple, sadarilah bahwa ketika kita bersedia untuk mendengarkan pasangan kita, maka itu adalah sebentuk kasih untuk pasangan kita. Dengan mendengarkan berarti kita menghargai yang bersangkutan. Dengan mendengarkan berarti kita mengatakan kepadanya bahwa engkau penting bagiku. Tentu hal ini tidak kalah mudah. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial. Telepon genggam, handphone kita bukan tidak mungkin menuntut waktu perhatian kita begitu banyak. Berjam-jam kita bisa habiskan waktu untuk menatap layar, untuk membalas pesan, untuk melihat film-film kesukaan kita. Zaman sekarang pun bukan tidak mungkin beberapa orang yang bekerja membawa pekerjaannya ke rumah. Lantas di rumah kita menatap layar laptop, layar komputer kita untuk meneruskan pekerjaan kita. Itulah tantangan kita dalam kehidupan kita masa kini. Maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, ayo, kalau kita bisa habiskan waktu berjam-jam di depan layar ponsel kita, kalau kita bisa habiskan waktu juga barangkali berjam-jam untuk mengerjakan pekerjaan kantor di rumah kita, masakan kita tidak bisa menyediakan waktu 1/4 jam, 1 jam untuk memberikan perhatian, mendengarkan, bercakap-cakap dengan pasangan kita, menanyakan apa kabarnya, dan kita antusias mendengarkan ceritanya, bagaimana pasangan kita menghabiskan waktu di hari itu. Sehingga ketika kita memberikan perhatian kepada pasangan kita, disitulah ia merasa dicintai, ia merasa dikasihi, ia merasa kehadirannya penting untuk kita. Maka mari kita belajar mendengar sebelum menjawab. Apalagi firman Tuhan mengatakan kepada kita, cepatlah mendengar. Dan Tuhan juga ketika menciptakan manusia lengkap dengan tubuh, lengkap dengan panca indera, bukankah Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut saja? Itu pertanda bahwa dengan 2 telinga itu kita diajak, kita diundang untuk lebih cepat mendengar. Mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk membantah. Sehingga kita mengatakan kepada pasangan kita, saya mengasihimu, karena itu saya mendengarkan setiap cerita, setiap keluh kesah, setiap perasaan yang pasangan kita akan ungkapkan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk sungguh hidup dalam kasih, dan pernikahan kita boleh mendatangkan kebahagiaan karena masing-masing bersedia mengasihi. Salah satu bentuknya adalah dengan kesediaan mendengarkan pasangan kita. Tuhan kiranya memberkati happy couple sekalian.